Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Allahu Akbar. Anak-anakku semua, hari ini kita memasuki pelajaran yang sama dengan minggu kemarin ya, yaitu tentang Rasulullah Idolaku, pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester genap. Namun sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini pelajaran yaitu tentang Rasulullah adalah idolaku. Namun hari ini kita akan menonton yaitu video kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman yaitu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah yaitu menjadi Rasul, dan Nabi Sulaiman yaitu mempunyai banyak kemampuan yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu negeri Saba yang bernama Balqis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang. Namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kamu perintahkan." Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balqis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang serakah.
Para penasehat kerajaan menyetujui keputusan Ratu Balkis. Hadiah itu berupa ratusan kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Utusan Ratu Balkis segera pergi dengan membawa hadiah tersebut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balkis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balkis dengan baik, namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balkis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara barisan perang itu terdapat pasukan hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balkis itu kemudian pulang ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Setelah mendengar kabar dari utusannya, Ratu Balkis menjadi terpesona dan bermaksud datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balkis memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Ia dan beberapa pengawalnya kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mendengar kabar bahwa Ratu Balkis sedang menuju istananya, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutan kepada Ratu Balkis. Maka diperintahkannya para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Balkis secara diam-diam ketika sang ratu sedang perjalanan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Ketika sang ratu tiba beserta para pengiringnya, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan menunjuk ke singgasana sang ratu. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balkis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman, padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istananya ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Di tengah keheranan tersebut, Ratu Balkis diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Balkis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Balkis tersipu malu. Ia segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melupakan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Demikianlah Ratu Balkis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman, dan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa diri meskipun diberi kelebihan oleh Allah, karena apa yang kita punya saat ini hanyalah titipan semata. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, siapakah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya raya. Dia dikaruniai kekuasaan yang tiada tandingannya, juga ilmu yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Nah, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan seperti burung, semut, dan lain sebagainya. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman bisa mengendalikan semua hewan-hewan. Dan Nabi Sulaiman dapat memerintahkan jin dan setan seizin Allah. Nabi Sulaiman juga dapat memerintahkan angin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun
kepribadian Nabi Sulaiman adalah yaitu seorang raja yang adil dan bijaksana, kaya raya tetapi tidak memiliki sifat yang sombong. Nabi Sulaiman adalah orang yang bijaksana dalam menentukan sikap. Nabi Sulaiman mau membantu sesama dan tidak sombong. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita harus berusaha rendah diri. Bijaksana artinya kita harus menentukan apapun masalah kita dengan keputusan yang bijaksana. Dan kita harus tetap ingat adanya Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, selanjutnya kita ikuti kisah teladan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyas menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyas alaihissalam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyas alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyas mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini, kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah teman-teman, semoga siapakah Nabi Ilyas? Nabi Ilyas yaitu
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam memperingati kaumnya Bani Israel, namun mereka tetap menentang dan durhaka dan bahkan membencinya dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian untuk menghindari dari kaumnya tersebut agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu kepada kaum Bani Israel, karena kedurhakaan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tanaman. Binatang ternak dan tanaman pada mati. Manusia pada kelaparan karena kekurangan air dan makanan. Setelah musibah tersebut, barulah mereka sadar akan seruan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar kaumnya terbalas dari kekeringan dan diampuni atas semua dosa-dosanya. Namun, setelah musibah itu berhenti dan kembali normal, kaum Bani Israel kembali ke jalan sesat, yaitu durhaka, dan Allah menurunkan musibah yang lebih dahsyat, yaitu gempa bumi, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas adalah keponakan dari Nabi Ilyas